Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ikhwah fiddin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang insya Allah penuh kebaikan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, minggu yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-28. Kita membahas tentang wajibnya kita untuk senantiasa patuh kepada waliul amr, kepada pimpinan kita. Dan kita ketika mendapatkan pertikaian, mendapatkan perbedaan, kunci pokok untuk kemudian selamat dari semua itu adalah kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kemudian kita juga diindahkan untuk menjauhi yang namanya al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Itu yang kita bahas di minggu yang telah lalu. Sekarang kita akan membahas hadis yang ke-29, yaitu hadis yang agung yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anin nar. Wahai Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang dengan amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Qala laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi, dan itu mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Dan kemudian engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak kamu hai Mu'adz, aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka Nabi pengen memberitahu pintu-pintu yang lain yang merupakan kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, as-saumu junnatun. Puasa adalah tameng, puasa adalah perisai, puasa adalah penghalang.
Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nara. Dan sedekah ada. Kemudian thufa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kemudian dia membaca ayat, ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambungnya orang ini jauh dari tempat tidurnya karena takut kepada Allah, berharap rahmatnya Allah. Hatta idza balagha ya'malun. Kemudian sampai ayat yang artinya ya'malun. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan dan berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Mau enggak kau wahai Mu'adz, saya beritahu tentang perkara atau pokok perkara serta tiangnya dan juga ya puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku mengatakan, mau wahai Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam. Pokok dari semua masalah adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan punuknya, puncaknya perkara itu adalah al-jihad, yaitu tentang masalah jihad. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Mau enggak kamu hai Mu'adz, saya beritahu tentang ya kekangnya, pokoknya semua itu, ya. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisanihi. Qala, kemudian dia memegang lisannya Nabi. Nabi itu memegang lisannya, kemudian dia mengatakan, kuffa alaika hada, kuffa alaika hada. Hati-hati dengan lisan ini wahai Mu'adz. Maka Mu'adz kaget. Faqultu ya Nabi Allah. Maka saya mengatakan, masa semua perkara yang tadi itu intinya adalah lisan, gitu ibaratnya. Maka Mu'adz kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, masa sih kita itu diazab gara-gara ucapan kita? Maka Nabi mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Artinya kalau thaqilatka ummuka itu adalah ya thaqilatka ummuka, ibumu kehilangan kamu. Tapi artinya Nabi itu pengen perhatikan wahai Mu'adz, gitu. Nanti kita akan jelaskan, ya. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ya. Wa hal yaqubbun nas, ya, finnari ala wujuhihim. Wahai Mu'adz, bukankah manusia itu kemudian dijungkirkan, ya, kemudian dituntang ibaratnya, mukanya diletakkan di bawah, ya, finnari menuju ke neraka, ala wujuhihim au qala ala manakhirihim, dituntang kemudian diseret dan wajahnya di bawah atau hidungnya di bawah, illa kecuali hasaidu alsinatihim, gara-gara ya sebab karena lisannya. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan dan sahih. Hadis yang panjang. Hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang dengan itu kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan yang menjadikan ya sebab supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak bisa masuk surga karena amalan kita. Tidak ada satupun orang yang kemudian masuk surga karena apa? Karena amalannya, ya. Semua manusia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimulai dan dibuka oleh Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu dengan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga. Artinya amalan ini ya adalah sebab untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada manusia ini yang masuk surga karena amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lan yadkhula ahadan amaluhu al jannah. Tidak ada seseorang satupun yang amalnya itu bisa memasukkan dia surga. Maka jamaah
Sahabat ketika itu heran. Dan dia bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu ya Rasulullah, sekelas Anda yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tidak bisa masuk surga karena amal Anda. Maka kata Nabi, wala ana, bahkan aku, illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menaungi aku, menutupi aku dengan rahmatnya, ya. Maka hadis ini menunjukkan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa masuk surga karena amalnya. Karena surga itu kenikmatannya luar biasa, kenikmatannya kekal. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu berharap masuk surga. Ini membantah orang-orang yang ya dikatakan sufi-sufi yang mereka beribadah tidak berharap surga. Sahabat ini beribadah berharap surga dan takut masuk neraka. Dan kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, kamu tanya tentang masalah yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaihi, dan itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk surga. Artinya masuk surga susah atau mudah? Sebenarnya ya berat. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah perintahkan malaikat untuk kemudian melihatnya. Begitu malaikat melihatnya, Masya Allah, ya, datang ke Allah ditanya, bagaimana malaikat? Masya Allah ya Allah, tidak ada mungkin hamba kamu yang tidak masuk ke surga. Pasti semuanya masuk. Kenapa? Indahnya surga luar biasa. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat balik lagi ke surga. Kemudian Allah berikan apa? Allah berikan ya rintangan-rintangan. Allah hias-hiasi surga dengan kesusahan. Ya. Khuffatil jannatu bil makarih. Allah hias-hiasi surga dengan sesuatu yang susah. Mau masuk surga susah. Akhirnya malaikat masuk. Kemudian balik lagi. Gimana wahai malaikat? Saya khawatir tidak ada hambamu yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena dihias-hiasi dengan sesuatu yang tidak senang. Pengen ikut kajian, ya, kadang ada aja masalah, ya. Mungkin takut kemudian nanti begini begitu, atau capek, atau kemudian pengen yang lain dan sebagainya, ya. Pengen sedekah juga dihias-hiasi, takut kemudian miskin, ya. Sehingga khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bisyahwat. Adapun ketika menciptakan neraka, diperintahkan datang ke sana, dan kemudian setelah itu balik ditanya bagaimana neraka. Tidak ada satupun ya makhluk yang mungkin masuk neraka. Setelah kemudian disuruh ke sana lagi dan dihias-hiasi dengan apa? Syahwat. Saya takut, ya, tidak ada hamba-hambamu ya Allah kecuali ya masuk kepada neraka. Kenapa? Saking nikmatnya ibaratnya masuk ke neraka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini ya bahwasanya seorang sahabat tadi, Mu'adz bin Jabal, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang bisa kemudian memasukkan ke dalam surga. Yang dimaksudkan oleh sahabat sini adalah bukan amalannya yang menjadi sebab. Kenapa? Karena hadis tadi Nabi mengatakan la yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada satupun yang amalnya bisa memasukkan surga. Tapi mereka tanya tentang sebab mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita beramal ibadah itu menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, ya. Tidak ada. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga sebab apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi seorang yang beramal soleh itu akan menjadi sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah kemudian berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kalian wariskan, yang kalian warisi sebab kalian itu telah mengamalkan satu amalan. Maka amalan di sini jamaah menjadi sebab yang mendatangkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir, masa kita itu beramal sedikit saja dapat pahala yang besar sekali. Contohnya Nabi SAW bersabda, raq'atai fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah dengan kita beramal itu kemudian dapat dunia dan seisinya? Padahal kalau ketika kita di dunia jamaah, kita pengen beli mobil aja, itu kita harus bekerja berbulan-bulan dan belum tentu kita dapat mobil. Kalaupun itu kita dapat mobil, belum tentu kemudian kita mendapatkan mobil yang tidak pernah rusak dan tidak perlu dikasih bensin. Perlu kita capek ngisi bensin, kadang juga perlu kemudian perbaiki. Oleh karenanya sebetulnya surga ini ya diberikan oleh Allah ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita gak bisa untuk mendapatkan surga sebanyak kita beramal ya. Sebanyak apapun amal kita dibanding dengan kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada bandingannya. Umur kita paling berapa? 70 tahun. Dibanding dengan amalan-amalan kemudian dengan nikmat yang Allah berikan, itu sudah habis ya. Jadi surga itu memang yang pertama kali diberikan oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Mu'adz bertanya, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Menjawab bahwasanya ya innahu la yasirun ala man yassarahullah. Itu adalah mudah bagi yang Allah mudahkan. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata, laqad sa'alta an 'azim. Hei Mu'adz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Kenapa? Karena ini paling besar. Siapa yang Allah berikan surga, maka itulah kemenangan hakiki. Siapa yang bisa masuk surga, yaitu sebetulnya sukses yang sejati. Allah berfirman, "Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang Allah jauhkan dirinya ke neraka, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan didekatkan atau dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan ke dunia ini kecuali hanya mata kesenangan ghurur yang menipu. Ya. Kesenangan yang menipu ya. Maka kemenangan yang sejati itu adalah kita dimasukkan ke surga. Dan siapa yang ketika di dunia itu merasa nikmat luar biasa, tapi ternyata kehidupan akhiratnya itu hancur, berarti itu hanya sekedar kena kesenangan yang menipu saja. Dia hanya menipu dirinya, dan dia sebetulnya adalah orang-orang yang paling merugi. Karena Allah berfirman, "Qul," katakan hai Muhammad, "innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Di dunia kayaknya mewah ya, di dunia kayaknya bahagia, saking cintanya dengan istrinya nggak mau pakai jilbab pun tidak dia larang, takutnya menyakiti hati istrinya. Saking cintanya dengan anaknya minta ya gaya-gaya barat, ketika udah usianya ya ibaratnya ulang tahun gitu ya, harus kemudian dibuatkan ulang tahun, harus tiup lilin, harus kemudian dirayakan dengan ini, padahal tidak ada syariat dari agama kita sama sekali ya. Seakan-akan Masya Allah kehidupannya itu bahagia, tiap minggu ajak jalan-jalan, kemudian di situ ya ke tempat-tempat yang tidak benar, tidak pakai jilbab ya, dihiasi dengan lilin, makan-makan ya. Tapi kalau seandainya dia ngerti bahwasanya ya bisalah membahagiakan istri, keluarga, diajak jalan-jalan, tapi dengan yang syar'i ya. Harus kemudian dengan menutup aurat, kemudian ya tidak mengikuti gaya-gaya yang memang
tidak sesuai dengan syariat, ya. Sehingga bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan kalau seandainya di dunia tidak bisa, intinya jangan sampai di akhirat tidak bisa. Karena kemenangan yang hakiki adalah orang yang bisa mendapatkan surga, ya. Dan surga ini adalah cita-cita semua orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim berdoa minta surga, ya. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mewarisi surga Naim. Dan Nabi SAW juga berdoa minta surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, kata Nabi SAW. Dan Nabi juga memerintahkan umatnya untuk meminta surga. Idza sa'altumul jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, kalau seandainya ada orang yang kemudian mengatakan, tidak, kita ibadah itu jangan minta surga, kita ibadah itu jangan karena takut neraka, ini artinya orang ini membawa pemahaman yang lain, dan dia akan membuang banyak ayat. Karena ayat banyak sekali. Wattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, berharaplah kamu surga. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bergegas kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kadang-kadang ada orang yang seakan-akan membenarkan, ya Allah, kalau saya beribadah karena berharap surgamu, masukkan aku ke dalam neraka. Ya Allah, kalau saya seandainya beribadah karena takut nerakamu, ya, maka ibaratnya bakar saya dengan neraka. Tapi kalau saya beribadah berharap ridhomu, maka terimalah ibadah. Dan ini sesuatu yang kalau orang tidak belajar itu seakan-akan, iya benar, inilah orang ikhlas. Tidak. Rukun ibadah itu ada al-khauf, wal-raja, wal-mahabbah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, kita di dalam beribadah harus mengumpulkan tiga ini. Al-khauf, rasa takut, takut kita. Kemudian ar-raja, berharap kita, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu ibarat sayap kanan dan sayap kiri. Kalau satu sayap dipotong, tidak bisa berterbang. Sedangkan cinta kita, ridho yang kita harapkan kepada Allah, itu ibarat adalah kepalanya burung. Dan itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka surga ini, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita capai. Makanya Allah utus Rasul. Allah kemudian jadikan banyak dai, Allah turunkan Al-Quran supaya kita ini kemudian bisa, ya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa masuk ke surga. Makanya Mu'ad kemudian juga bertanya kepada Nabi. Mu'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW supaya dia bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Mu'ad sahabat yang mulia, sahabat yang pernah diutus oleh Nabi SAW menjadi dai ke Mekah setelah Fathul Makkah, kemudian pernah diutus oleh Nabi SAW sebagai dai menuju ke Yaman, ya. Itu Mu'ad ibnu Jabal, salah satu ikon, ya, fuqahanya para sahabat, pandai sekali tentang masalah fikih, ya. Itu kemudian bertanya supaya diajari oleh Nabi SAW amalan yang bisa, ya, menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian dia bisa masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan perkara masuk surga itu, ya, adalah perkara yang mudah bagi yang Allah mudahkan. Artinya kalau memang Allah sudah mudahkan dirinya masuk surga, melakukan amalan-amalan ibadah itu ringan, jamaah. Mau qiyamul lail, bangun, ya. Mau sedekah, gampang, ya. Mau mengerjakan amalan apapun, kakinya jadi ringan. Bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan, Allah akan berikan dia taufik, Allah akan berikan dia hidayah untuk kemudian bisa mengerjakan amalan-amalan yang bisa menghantarkan dia untuk masuk surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai orang Islam,
ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah meminta apa? Hidayah. Supaya kita bisa mudah untuk kemudian masuk surga. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wa yassirli hudali. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan mudahkan saya untuk bisa mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Mu'adz apa yang harus dilakukan supaya engkau wahai Mu'adz bisa masuk surga dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak boleh mengerjakan syirik. Ta'budullah, beribadah kepada Allah, ya, wa la tusyriku, dan jangan melakukan syirik. Kita semua jamaah dirahmati Allah harus ingat tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini, kata Allah, Allah mengatakan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan ini tujuannya untuk disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kalau kita pengen masuk surga, ya kita harus beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan ketika kita beribadah, kita jauhi syirik. Karena liya'budun diartikan oleh ya ulama-ulama liwahidun. Ya. Liya'budun liwahidun, supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kemudian kita berbuat syirik. Dan bagaimana kita tahu kita tidak berbuat syirik? Ya kita harus tahu dan mempelajari apa itu syirik. Baik itu syirik yang besar kita jauhi, kemudian syirik yang kecil kita jauhi. Jangan sampai menyembelih untuk selain Allah, jangan sampai berdoa pada selain Allah, jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Nah kadang-kadang ya kita terjatuh ke dalam syirik yang kita tidak tahu itu syirik. Syirik al-khauf. Ya. Syirik itu banyak. Ya, karena ibadah itu kalau kita kalau kita ingin tahu syirik, ya kita harus tahu ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu bihi mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja. Saya kira sudah dibahas tentang masalah ini di usul salasa. Masalah ibadah banyak, di antaranya al-khauf, takut. Takut ini termasuk ibadah. Maka kita harus takutnya kepada Allah, ya. Bukan takut tabi'i loh. Takut dalam artian takut yang kemudian sir. Tapi kadang-kadang ada orang takut gara-gara apa? Takut kalau seandainya tidak memberikan sesajen ke pojokan situ. Ya, takut kalau seandainya tidak ya berziarah kubur ke kuburannya fulan, maka nanti akan begini. Nah, ini termasuk takut yang syirik. Ya. Diancam. Ya. Bagaimana? Kamu kalau masih melanjutkan dakwah, kamu akan disantet. Takut nggak? Kira-kira. Ya. Ini takut yang syir atau enggak? Nabi Hud digitukan juga. Ya. Ketika digitukan, beliau mengatakan apa? Ya. Beliau mengatakan, sudah, jangan tunggu-tunggu, cepat suruh semuanya. Ya. Dukun-dukun kamu itu memberikan aku madarat. Fakhiduni wala tundiru, jangan kamu tunggu-tunggu, cepat gitu. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu mau gitu, berani nggak kayak Nabi Hud gitu ya. Termasuk ya itu kenapa? Karena sesuatu yang sir itu yang tidak kelihatan. Nah kalau seandainya kamu akan kita ya kepung dengan masa, boleh takut nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini yang tabi'i ibaratnya. Kayak Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika diutus ke Fir'aun, qala rabbi inni akhafu, ya. Ya Allah, saya takut ya. Mereka akan membunuh saya. Ayaktulun, ya. Saya takut. Ya. Kenapa? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan wa akhafu ayaktulun. Saya dulu pernah bunuh dari mereka, ya Allah, takut nanti saya dibunuh. Ya. Maka Nabi Musa keluar, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, ya. Jadi kalau kita tidak mempelajari syirik, maka kita bisa terjatuh ke dalam syirik. Maka kita pelajari syirik yang besar, ya, kemudian syirik yang kecil. Syirik yang besar jangan sampai kita tidak tahu. Baik itu syirik mahabbah, ada syirik khauf, ada syirik dalam masalah roja, berharap.
Berharap tapi berharap bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada kuburan, kita berharap kepada arwah-arwah. Ini juga termasuk syirik ya. Tidak hanya sekedar menyembelih ya. Kemudian tidak hanya kita itu nyembah kepada selain Allah, itu syirik, banyak syirik itu. Bahkan syirik yang kecil kita juga jauhi. Termasuk kita tidak mengatakan kalau seandainya bukan kamu wahai dokter, anak saya sudah mati. Laula anta, laula Allah wa anta, kalau bukan Allah dan kamu. Jangan. Kenapa? Kan ini termasuk syirik kecil, dan betapa banyak kita itu terjatuh seperti itu. Kalau bukan selamat cah, sandalku kandel, gak kandel mancep aku nih. Seakan-akan dia mengatakan yang menyelamatkan dia itu apa? Sandal. Dan ini subhanallah, kalau kita tidak pelan-pelan mengikisnya dan mempelajarinya, itu terus akan seperti itu. Termasuk kadang-kadang amal ibadah ya. Sholat kita, atau kemudian mungkin kajian kita ya. Zaman sekarang zaman online, jangan sampai kemudian ya kita melakukan ya apa itu, kita menyebarkan kemudian ada rasa untuk kemudian kita pamer ya. Sekarang itu belum berangkat umroh itu sudah alhamdulillah sudah daftar umroh. Kapan? 2 bulan lagi gitu. Ibaratnya udah disebarkan, udah ya, manasik pertama. Ya kalau niatnya ngajak yang lain nggak apa-apa gitu. Tapi kalau niatnya pengen dikatakan masya Allah duitnya banyak bisa umroh gitu. Itu lain juga. Itu namanya syirik kecil ya. Maka kita perlu pelajari semua itu. Makanya penyair mengatakan arraftu syarra la li syarri ya lakin litawaqihi. Saya mengetahui keburukan tidak untuk melakukan keburukan. Pahami masalah syirik. Syirik buruk ya, baik syirik besar, syirik kecil. Tapi kata penyair arraftu syarra la li syarri lakin litawaqihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk saya lakukan untuk keburukan, tapi untuk supaya saya terhindar. Karena kemudian man lam ya'rifi syarra, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan ya, minal khairi, dari kebaikan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Dan Al-Qur'an begitu juga. Al-Qur'an itu menjelaskan tentang kebaikan dan juga menjelaskan tentang keburukan. Makanya Allah kemudian berfirman, kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilal mujrimin. Allah itu ya memperinci ayat-ayatnya dan menjelaskan jalannya orang-orang yang tersesat kayak apa. Makanya ya sahabat Nabi yang mulia namanya ya Abu Hudzaifah, dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan ya kanan nas yas'aluna anil khairi. Manusia-manusia, sahabat-sahabat itu tanya kepada Nabi tentang kebaikan, ya. Kemudian saya bertanya kepada Nabi SAW anisyarri makhafata ayudrikani. Saya bertanya kepada Nabi tentang masalah yang buruk-buruk saja. Kenapa? Takut nanti kalau saya nggak ngerti buruk malah kemudian saya terjatuh kepada keburukan. Kemudian Nabi bersabda, kalau kamu pengen masuk surga Mu'ad setelah engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait, melakukan rukun Islam. Ini adalah rukun Islam. Dan inilah yang kemudian ya menjadi sebab yang terbesar supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kuatkan bangunan Islam kita. Kalau Islam ibaratnya bangunan, maka tiang-tiang Islam ini berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, berupa haji. Mari kita kuatkan, kita kokohkan, karena ini yang akan kita bawa datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rukun Islam itu ibaratnya pohon, maka cabang-cabangnya ini kita besarkan, ya. Cabang sholat, cabang zakat, cabang puasa, cabang haji bagi yang mampu, ya. Sehingga pohon ini bagus dan besar. Tidak hanya itu, ya. Maka bisa kemudian kita berikan hiasan-hiasan dengan yang sunnah. Kalau seandainya nggak bisa, Ustaz, kalau nggak bisa, cukup dengan mengerjakan rukun Islam itu pun kita sudah bisa masuk surga. Sesuai dengan hadis yang pernah kita pelajari, ketika seseorang yang diriwayatkan oleh Imam
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang Islam atau seorang Arab Badui, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan, kalau saya mengamalkannya saya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti hadis yang kita bahas, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah al-mafruḍah wa tu'addiz zakata al-mafruḍah wa tasumur Ramadan. Setelah kamu beribadah kepada Allah, enggak melakukan syirik, cukup sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, ya. Maka orang ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haq, dan demi zat yang mengutusmu dengan benar, la azidu ala dzalika wala anqus, saya enggak akan nambah dari itu dan saya enggak ngurangi. Kemudian dia berangkat pulang. Falamma walla, ketika dia sudah berangkat, Nabi mengatakan, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah, siapa yang ingin melihat seorang yang termasuk yang masih jalan di atas bumi termasuk penduduk surga, falyandur ilaihi, maka lihatlah dia. Kenapa? Karena dia sudah berjanji tidak akan menambah dan tidak mengurangi dari rukun Islam. Maka itu kita jaga benar-benar. Dan itu pahalanya besar sekali. Kalau seandainya 2 rakaat subuh saja pahalanya seperti ibaratnya dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Maka di dalam hadis wali itu, Allah itu, tidaklah aku lebih mencintai apa-apa yang saya wajibkan kepada hambaku. Jadi yang utama adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita perbaiki, baru Nabi menambah, ala adulluka ala abwabil khair, mau enggak kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan supaya menghias-hiasi tadi. Puasa wajib, tapi ada puasa yang tidak wajib, yaitu puasa sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, as-saumu junnah, puasa itu tameng, puasa itu perisai, puasa itu penghalang. Puasa sunnah termasuk perisai dan penghalang dan tameng. Kalau kamu sudah puasa, kamu juga bisa puasa sunnah. Hiasi puasamu, hiasi tiang puasamu dengan puasa sunnah. Dan ingat, as-saumu junnah, puasa itu tameng, perisai, penghalang. Penghalang di dunia, penghalang di akhirat. Kalau di dunia, puasa itu menjadi penghalang kita untuk melakukan apa? Maksiat. Karena orang yang puasa kok masih berbuat maksiat, bodoh dia. Dia mau tidak minum, dia mau tidak makan, dia rela haus, dia rela kemudian lapar. Ternyata dia tidak mau menjaga lisannya dari berkata-kata kotor dan bohong. Dia tidak mau menjaga matanya dari melihat yang buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la hajata fi an yada ta'amahu wa syarabu. Saya enggak butuh dengan laparnya dia dan dagangnya dia. Man lam barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, man lam yada' qaulaz zur, wal amalu wal jahlu bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang bohong serta tingkah laku yang kemudian jahil, falaisa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh fi an yada ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia lapar, meskipun dia haus. Maka puasa itu menjadi tameng di dunia dari perbuatan maksiat. Nah, puasa juga akan menjadi penghalang, tameng, perisai kita di hari akhir, yaitu dari apa? Dari api neraka, Itu ketika di dunia menjadi tameng maksiat. Kalau di akhirat menjadi tameng sebagai tameng dari api neraka. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi beritahu juga was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu bisa menghabiskan dosa-dosa. Kita sedekah bisa habis dosa kita, kama yudfi'ul ma'un naro, sebagaimana api yang menghabiskan, sebagaimana air yang bisa menghabiskan api, Jadi Nabi mengibaratkan dosa itu adalah panas yang bisa kemudian dipadamkan dengan api, sedangkan sedekah itu ibaratnya adalah air, Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
khutbah Idul Fitri itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk bersedekah. Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru min ahli nar. Padahal ini hari raya loh. Hari raya itu orang kan pengen bahagia. Nah, tapi Nabi itu gara-gara pengen memperingatkan benar orang-orang perempuan itu. Wahai perempuan semuanya, perbanyak sedekah. Ketimbang kau beli baju, beli tas, beli parfum, beli ini, beli itu, perbanyak sedekah. Kenapa? Fa ini ra'aitukunna aktsaru min ahlin nar. Karena saya melihat kalian semuanya itu paling banyak menjadi penghuni neraka. Ya. Maka yang cerdas di antara mereka mengatakan, walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kita perempuan bisa paling banyak masuk surga? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yakfurnal la'an wa yakfurnal ashir. Kalian semuanya itu ya, paling banyak mencela. Senangannya mencela. Wa yakfurnal ashir, dan tidak mau mensyukuri nafkah. Dikasih 10.000 kurang, 100.000 juga kurang ya. 100.000 kurang. Terus gimana? Itu kebanyakan perempuan ya, yang tidak begitu alhamdulillah. Tapi kemudian ya Nabi mengingatkan perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini termasuk bisa memadamkan api neraka. Maka Bilal kemudian membentangkan kainnya, kemudian perempuan mencopotin gelangnya, mencopotin antingnya, kalungnya, dan dilemparkan ke sana ya. Apalagi kemudian sedekah yang dilakukan itu sedekah yang diam-diam. Shadaqatus sir, kata Nabi, tudfi'u ghadabar rahman, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita sedekah boleh kita terang-terangan. Ya kata ulama kan, kalau sesuatu al-aslu fil wajibat, asal mula dalam ibadah wajib itu kita terangkan. Masalah zakat ya. Zakat wajib ya. Asalnya itu ya kita terang-terangan. Supaya apa? Ya supaya orang itu kemudian tidak menyangka-nyangka kita ya. Supaya kemudian orang ini ya tidak kemudian ya orang itu kaya nggak mau sedekah, akhirnya kemudian dicuri dan lain sebagainya. Itu asal mula ibadah wajib ya. Masa kemudian orang, kenapa kamu nggak mau jamaah? Enggak saya takut riya. Jamaah wajib, maka asalnya kita tampakkan gitu. Makanya kalau Al-Quran mengatakan intubdus shadaqati fani'imma hi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kau tampakkan itu sedekah, itu nikmat ya. Boleh. Tapi kalau kamu biarkan atau diam-diam saja, itu juga khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Kapan? Ketika sedekah yang biasa. Tapi kalau yang wajib kemudian engkau bisa nampakkan, seperti ketika Nabi mengajak, meskipun bahkan sedekah yang sunnah ya, ketika pengen perang Tabuk, Nabi butuh banyak duit ya. Maka kemudian ya Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah ya. Begitu juga di hadis-hadis yang lain, ada seorang miskin butuh duit, butuh makanan, kemudian Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah pada orang ini, ada yang melempar ininya, kemudian semua pada ikut. Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mensunnahkan satu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi. Nah, itu intinya adalah keikhlasan. Tapi asal mula kata ulama, amalan yang wajib itu ditampakkan. Amalan yang sunnah, yang asal mulanya itu disembunyikan. Ya, itu yang sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian melanjutkan wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan solatnya seseorang laki-laki atau perempuan ketika di tengah malam ya, sampai kemudian dia meneteskan matanya ya. Dan ketika di sepertiga malam, kalau kita pengen ada masalah, meskipun nggak ada masalah, kita ini kebanyakan kan pengen cari muka, nyari muka sama teman, cari muka sama bos, cari muka sama orang yang lebih tinggi kepada kita. Kita ini ya, kalau mencari muka kepada Allah, Allah itu senang banget. Saatnya kita cari muka kapan? Sepertiga malam. Kadang kita itu senang cari muka kalau ada orang yang kita pengen dekat sama kita, kita pengen tunjukkan kemampuan kita, kehebatan kita, supaya dia mau tertarik dengan kita. Tapi kenapa kita tidak mau mencari muka kepada Allah? Kalau kita ini butuh sama Allah lebih besar daripada butuh kepada manusia.
Maka carilah muka kepada Allah. Kapan kita cari muka? Cari mukanya di sepertiga malam. Maka Allah ketika itu ya turun di langit bumi, dan kemudian dia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiya su'lah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada enggak yang meminta, akan saya kabulkan permintaannya. Ada enggak yang minta ampun, maka akan saya ampunkan. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Dan termasuk qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh. Nabi SAW berkata, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Kamu hendaknya sholat qiyamul lail. Kenapa ya Rasul? Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka barang siapa yang mengaku dirinya menjadi orang yang soleh, ya harus qiyamul lail. Kalau dia kok mengaku dirinya soleh dan pengen jadi orang soleh, tapi masih senantiasa dekat dengan bantal ketika di sepertiga malam, tidak mau ya lepas dengan bantal, berarti belum namanya soleh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, siapa yang meninggalkan qiyamul lail tidak diterima persaksiannya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Solat yang paling utama setelah solat ya wajib adalah solat malam. Ya. Makanya Allah kemudian mengatakan di sini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, ya junubuhum itu apa? Perutnya, lambungnya itu jauh dari mana? Madaji, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya. Ya, khaufan wa tama'a, dengan harap-harap cemas, dengan takut dan berharap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka itu mereka sisakan untuk berinfak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang Allah berikan bagi dia balasannya min qurrati a'yun, dari balasan yang bisa menggembirakan mata, yang menyenangkan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya balasan disebabkan karena apa yang dia lakukan. Apa tadi? Qiyamul lail. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya menyenangkan sekali, menyenangkan mereka, disembunyikan oleh Allah. Berarti kalau ada amalan, Pak, Bu, yang pahalanya itu disembunyikan oleh Allah, berarti amalan ini amalan yang sangat besar. Ya, termasuk puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, maka puasa adalah milik saya, kata Allah, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Beda dengan yang lain. Sabar juga gitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya orang yang sabar itu nanti akan disempurnakan oleh Allah, tidak ada hisabnya, nggak ada hitung-hitungannya. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri, mau nggak saya beritahu kamu terhadap ra'sul amr, ya ibaratnya pokoknya perkara ini, wa umudihi wa dhirwatu sanamihi, dan tiangnya serta puncaknya. Maka Nabi ya ketika memberitahu itu kepada Mu'ad mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, ra'sul amri il-islam wa umuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Islam itu adalah pokok dari semua masalah. Kemudian tiang-tiangnya adalah salat. Kemudian ya puncaknya adalah jihad. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ada keraguan-raguan. Islam itu yang diridhoi oleh Allah saja apa yang lainnya juga. Jangan sampai kita ragu-ragu dan mengatakan semua agama itu apa? Benar. Semua agama itu baik. Jangan. Kenapa? Karena jelas senasnya innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya dalam satu ayat dikatakan innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina, sungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa yang mencari selain agama Islam fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pasti nanti ketika di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Bahkan Nabi mengatakan ya dalam hadis,
walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, ya, thumma mata walam yu'min bi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah mendengar tentangku Yahudi, Nasrani kemudian meninggal dunia dan tidak mau beriman kepadaku kecuali dia termasuk penduduk neraka, ya. Maka Islam ini, ya, betul-betul mudah-mudahan kita bisa memegangnya sampai kemudian kita meninggal dunia. Apalagi kalau sudah kita baca tentang hadis-hadis fitnah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yusbihul mu'minu wa yumsi kafir. Ada seorang yang ketika pagi mukmin, ketika sore kafir, ketika sore, ya, mukmin, ketika pagi kafir, ya. Badir bil a'mal, segeralah kamu beramal, ya, fitanan sebelum datang fitnah, di mana ketika itu orang paginya muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir, ya. Maka jangan sampai kemudian kita, ya, tergolong orang-orang seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat, ya. Maka salat ini tiangnya, kalau seandainya kita jatuhkan satu ya bisa rubuh. Makanya ulama itu, ya, kemudian mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat jelas terang-terangan maka dia termasuk telah kafir. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Janji kita, ikatan kita antara mereka dengan kita adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ulama berbeda pendapat. Meninggalkan di sini maksudnya meninggalkan bagaimana? Secara sengaja atau malas? Kalau malas, banyakan kemudian yustadab, disuruh taubat, ya. Kalau ternyata meninggalkannya ini sengaja jamaah, itu bisa dikatakan kafir. Tapi kalau malas itu khilaf. Ulama seperti Imam Syafi'i kalau malas tidak kafir, ya. Kalau Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad mengatakan kalau tidak sholat, ya, ibaratnya kalau sudah tidak sholat dan diperintahkan kok masih malas meninggalkan terus, bisa masuk kafir. Syekh Al-Utsaimin mengatakan kalau dia meninggalkan meskipun malas semuanya secara kuliah, ibaratnya meninggalkan semua sholat Idul Fitri ditinggalkan, Idul Adha ditinggalkan, Jumat ditinggalkan, 5 waktu ditinggalkan, sudah tidak tersisa lagi, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak kafir, masih tidak kafir. Itu khilaf. Intinya kalau sudah meninggalkan semuanya bahaya, maka itu sudah sama saja dengan, ya, meninggalkan agama. Karena Nabi sudah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Janji kita dengan mereka adalah salat. Makanya Nabi ketika sudah sakit parah itu masih pikirannya adalah salat, ya. As-shalah wa ma malakat aimanukum. Ketika mau bangun, ya, kemudian tanya apakah, ya, pertanyaannya apakah mereka semua sudah sholat, ibaratnya. Mereka kemudian mengatakan la ya Rasulullah balhum yantadiruna, belum ya Rasulullah, mereka tetap menunggu kamu. Maka Nabi minta air yang dingin banget disiramkan. Setelah disiramkan Nabi ingin bangun, langsung ambil lagi, rubuh lagi, ya. Tanya lagi, halin nasu yusallun, ya, apakah manusia semua sudah sholat? Dijawab lagi, la balhum yantadiruna, belum ya Rasulullah, tapi mereka semua menunggu Anda. Bangun lagi, minta air, disiram lagi, mau bangun lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali nggak bisa bangun lagi, menyuruh Abu Bakar untuk mengimami. Begitu juga Umar ketika radhiyallahu anhu mengimami subuh. Di situ ada Abu Lu'lu'ah yang kemudian menikamnya sampai kemudian dia pingsan karena kena tikaman perutnya luar biasa, dan kemudian sudah diikat dengan kain yang banyak dan kemudian siuman. Ketika siuman, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Langsung bangun itu, dia tanya apa? Kalau kita yang ditusuk, kita pasti tanya, siapa yang nusuk ke saya tadi, gitu. Umar bin Khattab tidak. Apa yang dikatakan? Apakah sahabat-sahabat itu sudah sholat semuanya? Naam, sudah sholat semuanya. Maka dia minta apa? Minta air. Anaknya namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ngambilkan air. Dikiranya air minum. Kata Umar bin Khattab, bukan gitu. Bukan itu, saya pingin air untuk wudu, gitu. Maksa, akhirnya kemudian berdarah keluar lagi, ya. Kenapa? Karena tusukannya besar, ya. Setelah itu kemudian dia tayamum dan sholat. Setelah selesai sholat baru tanya, siapa yang membunuh saya tadi? Dikatakan,
yang membunuh kamu adalah ya, seorang majusi, ya. Apa namanya, budaknya Mughirah gitu. Tadi alhamdulillah ya, yang telah menjadikan orang yang membunuhku tidak orang muslim gitu. Baru kemudian dia tanya ya, setelah sholat, setelah ini baru tanya, subhanallah. Perkara sholat luar biasa, yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan semua itu, Nabi kemudian mengatakan, ala ukhbiruka bimalakin dzalika kullihi, wahai Mu'ad, mau enggak saya berikan kekangnya ya, intinya dari semua itu. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa'akhadha bilisanihi wa qala, Nabi kemudian mengambil lisannya, memegang lisannya dan mengatakan, kuffa 'alaika hada, hati-hati Mu'ad dengan ini. Maka Mu'ad kemudian mengatakan, ya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita ini diadab gara-gara ucapan kita? Langsung ditimpali oleh Nabi, thaqilatka ummuka, yang artinya ibu kamu kehilangan kamu. Nah, ini kalau arti secara dohirnya. Dan banyak ungkapan-ungkapan di dalam Arab itu seperti itu. Kayak qatalahullah, Allah membunuhnya. Tapi itu diucapkan bagi orang yang kita takjub sama dia gitu. Padahal ya Allah membunuhnya ibaratnya gitu. Kayak kita ya, kalau takjub sama orang, gila kamu itu. Padahal ya bukan dia gila, tapi kita itu Masya Allah, hebat banget kamu itu. Tapi kita ucapkan apa? Gila kamu itu, nah, gitu. Jadi tidak kita artikan secara dohirnya. Thaqilatka ummuk gitu. Artinya thaqilatka ummuk itu ibumu kehilangan kamu, berarti kamu mati ibaratnya gitu. Ini hanya ya ungkapan supaya Mu'ad itu memperhatikan. Artinya perhatikan wahai Mu'ad gitu. Perhatikan benar-benar Mu'ad. Jangan sampai kamu tidak memperhatikan ibaratnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya, ketika Mu'ad itu tanya seperti itu ya, wahal yakubun nas, apakah manusia itu ditanting ibaratnya dan diseret? Kenapa? Karena Mu'ad seakan-akan dia itu heran, masa penjelasan yang segitu panjangnya, yang mulai kemudian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, kemudian rukun Islam, kemudian sunnahnya yaitu puasa, kemudian sedekah, kemudian kamu mau nggak saya beritahu tentang pokok perkaranya, masalah Islam, masalah sholat, masalah jihad. Terus kemudian mau nggak kamu wahai Mu'ad saya tunjukkan inti dari itu. Apa itu? Kuffa 'alaika hada, jaga lisanmu ini. Jaga lisanmu, pokoknya itu Mu'ad. Kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, ini lisan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Seseorang imannya nggak mungkin lurus sampai kalau hatinya sudah lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati kita nggak mungkin bisa lurus kalau lisan kita tidak lurus. Makanya Nabi mengatakan itu tadi. Jadi semua itu intinya ada di lisan ya. Karena iman seseorang, dan ini hadisnya sahih, karena iman seseorang gak mungkin tegak lurus aja kecuali hatinya lurus. Dan hati seseorang gak mungkin bisa lurus kalau lisannya melincah-melinci ya. Maka kemudian Mu'ad mengatakan ya, apakah kemudian kita mu'akhaduna bima natakallamu bih, diazab gara-gara kita ucapkan? Maka Nabi sontak langsung, thaqilatka ummuk wahal yakubun nas ala wujuhihim aw manakhirihim. Wahai Mu'ad, apakah seorang manusia yang kemudian ditanting dan diseret di atas mukanya dan kemudian hidungnya ya, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasaidu alsinatihim. Kenapa kok kemudian mukanya yang ditenteng? Karena muka ini sesuatu yang mulia, yang kemudian mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Maka ketika diberikan hinaan, diberikan azab, itu muka yang kemudian diseret, hidung yang kemudian diseret. Dan semua itu gara-gara ya hasaid. Hasaid itu yauma hasadi, panen lisannya. Jadi di dunia ini kita ini ibaratnya menanam dengan lisan kita. Kalau lisan kita berkata kebaikan, maka kita menanam kebaikan. Kalau lisan kita berkata yang buruk, maka kita menanam keburukan. Dan besok di akhirat kata Nabi ya, hasaidu alsinatihim, mereka panen dengan panen lisannya ya.
Maka berbahagialah kalau ada orang yang bisa menjaga lisannya. Maka Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam. Karena ini intinya, ya. Maka lisan itu sangat penting, ya. Sangat-sangat penting jamaah, menjaga lisan. Jangan kemudian kita gampang ngomong, apalagi ngomong masalah agama. Masalah agama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dosa besar, ya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, ya, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan kata-kata atau mengucapkan satu ucapan tentang Allah sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Itu dosa besar. Dan ini ayat, ya, ayat kalau nggak salah, ya, mulai dari dosa yang kecil sampai besar. Fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ya, wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mulai dari engkau kemudian, ya, melakukan dosa faksha, kemudian al-ithma wal baghya, kemudian engkau melakukan syirik, sampai kemudian engkau mengucapkan ucapan tentang Allah tidak memiliki ilmu. Ulama termasuk Imam Malik mengatakan, ya, ini diambil mulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Nah, padahal itu ada syirik, ya. Maka dia mengatakan, ya, kalau ada orang yang berbicara tentang Allah sedangkan dia tidak memiliki ilmu, pasti terjatuh kepada dosa, pasti terjatuh ke dalam kesyirikan, pasti terjatuh ke dalam kebahayaan. Makanya tidak mudah orang itu berbicara tentang masalah Allah. Zaman sekarang ini gampang, ya. Orang itu, orang awam pun itu, ya, mengeluarkan fatwa, ya. Orang awam pun kemudian berbicara tentang masalah agama, ya. Padahal kalau masalah kedokteran, masalah kimia, masalah biologi, orang-orang awam itu nggak mau ngomentari, takut. Mau suruh ngomong kimia dia nggak ngerti kimia, suruh mau ngomong kedokteran dia nggak bisa kedokteran. Atau bahkan seandainya kalau ada dokter yang sedang melakukan operasi sesar, sedangkan suami dari istri yang akan disesar itu ibaratnya dia dokter dalam bidang agama, kemudian dia masuk ke operasi, dok saya pengen ikut operasi, boleh nggak kira-kira? Dokter akan mengatakan tidak boleh, bahkan marah. Iya saya tahu Anda dokter dalam bidang agama, tapi tidak ada hubungannya dengan operasi, ya. Tapi betapa banyak orang sekarang ini, bahkan orang-orang yang biasa obrolan di mana? Ya di pinggir-pinggir jalan, mereka berhak kemudian mengatakan dan kemudian memberikan fatwa, berbicara tentang masalah agama. Padahal orang yang berbicara tentang masalah Allah itu seakan-akan, ya, tanda tangannya Allah. Sebenarnya dia mengeluarkan fatwa ini, fatwa itu, fatwa itu. Makanya Allah kemudian mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang masalah Allah tapi dia tidak bisa atau tidak memiliki ilmu, itu bahaya, dosa besar, ya. Dosa besar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau dia kemudian diam, ya. Maka selesai hadis yang kita baca. Di antara faedah yang kita bisa ambil, ya, maka, ya, di sini bahwasanya nomor satu, ya, sebab masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita itu beramal soleh, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya salat, ya, pentingnya rukun Islam yang kita lakukan, ya. Kemudian juga, ya, semua itu intinya adalah di lisan, ya. Intinya adalah di lisan, karena tidak mungkin la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah iman seorang itu bisa lurus sampai hatinya lurus, dan tidak mungkin hati orang itu lurus sampai kemudian lisannya lurus. Maka lisan ini yang paling penting untuk kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya khususnya dan umumnya untuk jamaah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.